Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru, ya, bab yang kelima, yakni tentang ayat Al-Quran dan hadis tentang perilaku optimis, ikhtiar dan tawakal. Nah, anak-anak sekalian, rezeki setiap manusia itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Namun, meskipun demikian, rezeki tersebut wajib diupayakan dengan ikhtiar yang optimal. Nah, coba antum perhatikan gambar-gambar yang ada berikut ini, ya. Berbagai usaha atau ikhtiar manusia dalam menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala. Selain berikhtiar dengan optimal, seorang muslim wajib berperilaku optimis dan tawakal. Apa makna optimis, ikhtiar dan tawakal? Nah, lalu bagaimanakah dalil ketiga perilaku tersebut? Nah, pada bab ini antum akan mempelajari itu semua, ya. Kita juga akan mempelajari bagaimana pengamalan ayat serta hadis tentang perilaku optimis, ikhtiar dan tawakal dalam keseharian. Simak materi berikut ini dengan baik. Nah, kita akan awali dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan ketiga perilaku terpuji ini. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat ke-53. Ya, dengarkan bacaan Az-Zumar berikut ini. Antum ikuti dalam hati, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, anak-anak sekalian, berikut kita akan mempelajari kosakata sebagian dari terjemahan ayat Az-Zumar ini. Yang pertama adalah alladzina asrafu, artinya yang melampaui batas, ala anfusihim, terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu, janganlah kalian berputus asa. Min rahmatillah, dari rahmat Allah. Yaghfiru, dia Allah akan mengampuni. Al-Ghafurur Rahim, yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, selain itu kita juga akan membahas hukum bacaan tajwid sebagian, ya. Yang pertama, bacaan gunah, di mana dalam lafal innallaha, ya, disebut dengan gunah. Sebabnya adalah huruf nun bertasydid. Cara membacanya, huruf nun ditahan 2 harokat dan dibaca berdengung. Innallaha birrahmatillahi, lafal jalalah taruqiq, ya, sebabnya adalah lafal Allah didahului harokat kasrah. Cara membacanya, huruf lam dibaca tipis. Sekali lagi, ya, mirrahmatillahi, tillahi. Nah, itu anak-anak sekalian, ya, bacaan dari surat Az-Zumar ayat 53. Berikutnya adalah surat An-Najm ayat 39 sampai 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. Artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Nah, berikutnya adalah kita pelajari kosakata dalam surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Sebagiannya sebagai berikut. Yang pertama adalah wa allaisa lil insani, dan bahwa manusia hanya memperoleh ma sa'a, apa yang telah diusahakannya, yujzahu, akan diberi balasan kepadanya, al jazaa al aufa, balasan yang sempurna. Terakhir, kita akan mempelajari tentang hukum bacaan tajwid dari surat An-Najm. Yang pertama adalah lafalnya dari wa'al-laisa. Wa'al-laisa, bacanya adalah idgham bila gunah. Sebabnya adalah nun mati bertemu huruf lam. Cara membacanya, nun mati dibaca lebur pada huruf lam tanpa dengung. Yang kedua adalah al-jazaa al-awfa. Sekali lagi, al-jazaa al-awfa. Mad wajib muttasil, sebab huruf mad bertemu hamzah dalam satu kalimat. Huruf za dibaca panjang, 6 harokat. Nah, yang ketiga adalah surat Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah pada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, berikutnya adalah kosakata dari surat Ali Imran ini. Sebagiannya adalah sebagai berikut. Fabima rahmah, maka berkat rahmat. Wasyawirhum, dan bermusyawarahlah dengan mereka. Fatawakkal, maka bertawakallah kamu. Ya. Berikutnya adalah hukum bacaan tajwid dari surat Ali Imran ini. Ya, ada dua yang akan kita bahas. Yang pertama tentang idgham bigunah dan idhar syafawi. Yang pertama adalah dari lafal rahmatim mina, idgham bigunah. Sebabnya adalah kasrah tanwin bertemu huruf mim. Cara membacanya, kasrah tanwin lebur pada huruf mim dan berdengung. Azamta, idhar syafawi. Sebabnya adalah mim mati bertemu huruf ta. Cara membacanya, mim mati dibaca dengan jelas. Nah, anak-anak sekalian, itu 3
dalil Al-Quran yang berkaitan dengan perilaku optimis, ikhtiar, dan juga tawakal. Berikutnya adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan 3 perilaku terpuji ini. Yang pertama adalah hadis Rasulullah SAW tentang perilaku optimis. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tiyarata wa khairuha al-falu qila wa mal falu qala al-kalimatu salihah yasma'uha ahadukum rawahu Ahmad. Dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, tidak ada tiarah, takhayul, beranggapan sial karena melihat burung atau yang lainnya. Tetapi yang baik itu adalah al-fa'lu, yakni rasa optimis. Dikatakan pada beliau, wahai Rasulullah, apa itu al-fa'lu? Beliau SAW menjawab, al-fa'lu adalah kalimat baik yang salah satu dari kalian mendengarnya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua adalah hadis Rasulullah SAW tentang perilaku ikhtiar. Aniz Zubair bin al-Awwam radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li ay ya'khudha ahadukum hablahu fayatiya bi khuzmatil khatabi ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffallahu biha wajhahu khairun lahu min ay yas'alan nasa a'tuhu au mana'uhu. Diriwayatkan dari Az-Zubair ibnu Awam dari Nabi SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu dia mencari seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya, kemudian dia menjualnya, lalu Allah mencukupkannya dengan kayu itu, lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia, baik manusia itu memberinya atau menolaknya. Yang terakhir adalah hadis Rasulullah SAW tentang perilaku tawakal. Hadatsana al-Mughirah bin Abi Qurrah as-Sadusi qala sami'tu Anas bin Malik yaqul qala rajulun ya Rasulullah aqiluha wa atawakkalu au utlikuha wa atawakkalu qala aqilha wa tawakkal. Telah bercerita kepada kami Al-Mughirah bin Abu Qurrah As-Sadusi berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, ada seorang laki-laki yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku harus mengikat untaku kemudian bertawakal, atau aku melepaskannya saja kemudian bertawakal? Beliau menjawab, ikatlah untamu kemudian bertawakallah. Nah, anak-anak sekalian, ya demikian pembahasan Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan perilaku optimis, ikhtiar, dan juga tawakal. Pertemuan kali ini ya silahkan antum tulis kembali ketiga surat, ya, baik surat Az-Zumar, kemudian An-Najm, Ali Imran, ya, dalam buku tulis antum, ya. Nanti hasilnya serahkan kepada Pak Hari, ya. Antum juga bisa melihat pembahasannya dari halaman 80 sampai 83. Ya, itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Insyaallah pekan depan kita akan membahas kandungan dari Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan perilaku optimis, ikhtiar, dan juga tawakal. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.